Di jalan raya, Lamborghini yang telah dimodifikasi sedang berlari kencang ke arah kota center. Namun, pengemudi SUV maskulin tersebut sebenarnya adalah seorang wanita. Wanita ini mungkin mengira cuacanya panas. Tubuh bagian atasnya hanya ditutupi dengan rajutan dada. Kepenuhan dada akan keluar, dan itu bergolak hebat dengan sedikit naik turunnya mobil. Batas kecepatan maksimum di jalan raya adalah 120 km, tetapi mobil wanita itu jelas telah mencapai 180. Yang lebih pribadi adalah wanita itu tidak menyalakan AC, tetapi membuka jendela mobil, angin menderu, dan rambut panjang bergelombang wanita itu dihembuskan dengan keras. Tetapi saya harus mengatakan bahwa wanita ini sangat cantik, dengan wajah bulat kecil yang lucu, dihiasi dengan dua mata cerah seperti permata hitam, hidung kecil dan halus, dan bibir merah seperti bunga sakura merah. Hanya saja wanita cantik seperti itu, dengan latar belakang mobil gila ini, membuatnya sedikit liar tanpa perawatan apapun. Alicia, bisakah kamu mengemudi lebih lambat? Ada seorang wanita duduk di kursi penumpang, tetapi wanita itu berpakaian lebih normal, dia mengerutkan kening dan berkata. Kamu telah mengubah kecepatanmu karena batas kecepatan. Jika kamu secepat ini sepertinya, aku khawatir kita tidak akan bisa mencapai kota center, dan kita harus dicegat oleh polisi lalu lintas. Memotong. Si cantik liar yang dikenal sebagai iblis kecil itu berkata dengan nada menghina, saya mengganti plat nomor untuk menghindari masalah, hentikan saya, polisi lalu lintas mana yang berani menangkap saya, Alicia. Saya takut, Anda mengemudi begitu cepat, saya khawatir saya tidak akan bisa sampai ke kota center timur hidup-hidup. Jangan khawatir, jangan katakan bahwa keterampilan mobil Nona Ben ini tidak akan menyebabkan kecelakaan, bahkan jika terjadi kecelakaan, itu tidak akan menyakitimu. Mobil saya adalah seorang mekanik di daerah militer ibu kota. Dimodifikasi, asalkan tidak mengenai tangki, siapa yang kami takuti. Jangan bicara omong kosong. Sialan, aku akan terus berakselerasi. Boom. Lamborghini yang dimodifikasi mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan kecepatannya meningkat lagi. Kembali ke Liu. Liu, aku sudah memberitahumu begitu banyak dan menawarkanmu begitu banyak kondisi yang sangat baik. Tidakkah kamu ingin menjadi instruktur generasi baru Longsword? Pada saat ini, Tommy Su dan Liu sedang duduk di kantor Yang Ding, telah berbicara selama hampir 2 jam. Bos militer ini mengerutkan kening dan menatap, tampak sangat marah. Liu berkata sambil tersenyum, tentara hanya ada dalam ingatan saya. Kepala lama, Anda bekerja di tentara rahasia militer. Saya pikir tidak mungkin bagi Anda untuk tidak tahu bahwa saya telah bekerja di barat lebih lama. Dari 4 tahun. Apa, menurutmu aku bisa kembali ke pasukan Huaxia sekarang? Tommy Su mendengus berat, tentu saja pasukan rahasia kami tahu semua yang Anda lakukan di dunia bawah tanah barat, tetapi di mata kami, Anda melakukan pekerjaan dengan baik, sangat bagus. Tapi status saya saat ini, bagaimanapun juga, tidak bisa berada di atas panggung, kata Liu. Tampar. Tommy Su menamparkan meja dengan keras, kapan kamu peduli dengan hal-hal palsu ini? Pasukan rahasia kami, semua misi dilakukan, berjuang untuk negara. Di dunia bawah tanah barat, Anda telah mengalahkan begitu banyak kekuatan tradisional, dan Anda juga memenangkan kemuliaan bagi negara. Sialan. Liu memutar matanya. Di dunia bawah tanah barat, kecuali balas dendam untuk generasi sebelumnya dari anggota Longsword, yang lainnya setara dengan pertarungan hitam putih. Ini juga bisa dikatakan serius di mulut Tommy Su. Menjadi seorang negarawan dan memenangkan kejayaan bukanlah siapa-siapa. Melihat Liu masih meludah, Tommy Su menghela nafas berat. Iya, kamu juga tahu bahwa di pasukan rahasia kita, ada jenis personel khusus yang disebut perwira non-staff. Saya akan memberi Anda pangkat seorang perwira non-staff, dan hanya meminta Anda untuk melatih Raja Prajurit Super masa depan Huaxia, apakah tidak apa-apa? Aku belum memikirkannya, kata Liu. Tommy Su, sialan, aku akan memberimu pangkat kolonel. Kamu hanya seorang letnan kolonel ketika kamu berada di Longsword, kan? Anda melompat 2 langkah sekaligus, bukan? Aku belum memikirkannya. Liu berkata. Tommy Su, apakah ini baik-baik saja? Anda biasanya tidak dapat melatih mereka, tetapi ketika mereka akan melakukan beberapa tugas khusus, Anda akan memimpin tim dan meningkatkan mereka melalui pertempuran yang sebenarnya. Bagaimana dengan ini? Aku harus memikirkannya. Kata Liu. Tampar. Tommy Su marah, dia menamparkan meja dan berteriak, Liu, apakah kamu benar-benar ingin menyerahkan pasukan Huaxia? Jika tidak ada militer, jika tidak ada organisasi, Anda bukan apa-apa. Juga, pedang surgawi generasi sebelumnya telah musnah, dan hanya kamu satu-satunya yang selamat. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu membalas rekan seperjuanganmu? Apa yang kamu katakan? Senyum di wajah Liu yang tidak pernah jatuh, tiba-tiba menghilang. Tommy Su berkata, ada beberapa kata yang ingin saya simpan di perut saya, tetapi saya dapat melihat bahwa tidak mungkin untuk tidak mengatakannya. Ketika Anda pergi ke Afrika untuk melakukan misi rahasia, bagaimana mungkin keberadaan 10 pedang terkenalmu terungkap? Brigade campuran yang dibentuk oleh organisasi besar itu melarikan diri karena malu. Apa maksudmu? Mata Liu berkilat dengan sedikit niat membunuh. Tommy Su berkata, karena pengkhianat, keberadaanmu terungkap oleh orang dalam. Bahkan jika kamu membunuh 3 organisasi besar yang menyerangmu dengan seluruh kekuatanmu, kamu tidak membunuh tangan hitam pamungkas sama sekali. Apa kamu serius? Kata Liu. Tommy Su duduk kembali di kursinya, saya tidak memiliki bukti yang pasti saat ini. Jika Anda tidak kembali ke Huaxia, jika semua pedang surgawi dari generasi sebelumnya benar-benar mati, mungkin masalah ini akan disegel. Arsip selamanya. Siapa itu? Pada saat ini, Liu meledak dengan niat membunuh, dan menatap mata Tommy Su. Pada saat ini, pria besar dari wilayah militer ini merasa untuk pertama kalinya ditekan oleh seorang junior muda dalam auranya, dan bahkan menghadapi Liu ada rasa ketakutan yang dalam. Siapa itu? Kami belum mengetahuinya, kami hanya curiga. Itu ada hubungannya dengan 4 tuan muda di ibu kota. Tommy Su berkata tanpa daya, kamu juga mengerti bahwa ada banyak keluarga besar.
di ibu kota, dan air mereka sangat dalam. Di antara keluarga besar, 4 tuan muda ibu kota adalah yang paling menonjol dan paling kuat. Jika kita ingin menyelidiki mereka, bahkan pasukan rahasia kita tidak dapat memulai. Oke, begitu. Liu menyipitkan matanya dan berkata, kalian tidak nyaman untuk memeriksa, saya akan memeriksanya. Di Huaxia, jika Anda tidak memiliki pasukan rahasia kami, dan Anda ingin untuk memeriksa 4 tuan muda ibu kota, Anda tidak akan dapat melakukan apa-apa. Bahkan, seseorang mungkin menggali identitas Anda di dunia bawah tanah barat untuk membuat keributan. Kadang-kadang, bahkan hantu tua, atau bahkan paman misterius Anda, masih akan membuatmu sangat pasif. Ketika Tomisu mengucapkan kata-kata ini, ada kebenaran di wajahnya yang hanya bisa dipahami oleh para prajurit. Liu merenung untuk waktu yang lama, dan aura pembunuhnya tiba-tiba menghilang. Maukah Anda memberi saya pangkat kolonel? Tentu saja, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Tomisu tampak bahagia. Saya tidak harus pergi ke unit rahasia. Selama ada misi khusus yang membutuhkan saya bisa memimpin tim. Tanya Liu. Tomisu segera meyakinkan, tentu saja, selama Anda mengambil Longsword generasi ke-6 sebagai magang, Anda akan pensiun. Bagus, 4 tuan muda Kyoto. Liu mencibir, saya akan menggunakan pasukan rahasia. Sebagai perwira kolonel, saya memiliki pertarungan yang baik dengan Anda. Tangan mereka berlumuran darah rekan-rekan saya, dan Anda harus membayarnya dengan darah juga. Tuan keempat ibu kota, kata Tomisu. Liu menggelengkan kepalanya, tidak, 4 tuan muda di Kyoto, saya sudah mengenal mereka sejak lama, dan saya punya cara sendiri untuk memeriksa mereka. Setelah berbicara, Liu mengeluarkan ponselnya, mengedit pesan dan mengirimkannya. Biarkan pemandu wisata malam Hakim dan bawa 2 tim tur malam ke kota center. Setelah mengirim pesan ini, Liu mendapatkan kembali ketenangannya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, mari kita bahas lagi, pangkat tentara non-staf saya. Bisakah Anda memberikannya kepada saya sebagai jenderal utama? Pergi. Tomisu sangat marah, lihat aku hanya seorang jenderal besar sekarang. Tapi kapan Buffon berada di ketentaraan, bukankah dia mayor jenderal termuda? Wah, Buffon sudah berusia 30-an ketika dia menjadi mayor jenderal termuda, tetapi bagaimana dengan Anda, Anda belum mencapai 25. Haha tapi baiklah kata Tomisu. Setelah Tomisu meninggalkan rumah Yang Ding, di dalam mobil Tomisu ada seseorang dengan senyum muncul di wajahnya, haha. Selesai, syaratnya dinegosiasikan. Haha. Syaratnya telah dinegosiasikan. Meskipun kamu membawanya kembali ke tentara, karena kamu mengungkapkan petunjuk penghancuran pedang surgawi generasi sebelumnya, apakah kamu tidak takut dia akan melakukan sesuatu di luar kendali? Belakang kendaraan militer duduk di barisan, masih ada 1 orang yang duduk. Jika Liu ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah Zhou Yi, Direktur Biro Keamanan Nasional ke-5. Tanpa diduga, Direktur Zhou ini telah bersembunyi di kendaraan militer, jelas, dia datang bersama Tomisu tadi malam. Tomisu berkata, tentara kita membutuhkan bakat, dan Liu adalah bakat yang tidak bisa hilang. Kami mungkin tidak dapat memindahkan beberapa cacing, tetapi Liu bisa, karena di belakangnya, sebenarnya ada sejumlah besar energi. Keesokan harinya, Minggu. Wakil Gubernur Duan secara pribadi pergi ke keluarga yang di kota Center Timur untuk menjemput Liu dan Irene untuk menghadiri perjamuan. Yang Ding, orang terkaya di kota Donghai, tentu saja pergi ke sana juga. Karena alasan ini, Yang Siren, yang tidak bisa mendapatkan undangan, mengunci dirinya di kamar tidur dan terus menghancurkan bantal, Liu yang mati, Irene yang mati, seorang pria dan wanita anjing, sepasang pria dan wanita anjing yang tak tahu malu. Ah bersin. Liu sedang duduk di mobil Wakil Gubernur Duan, dan tiba-tiba bersin, sial, seseorang memarahiku di belakangku. Wakil Gubernur Duan mengatur perjamuan di Hotel Internasional Cincin ke-5, dan seluruh hotel restoran di plaza di lantai 4 semuanya penuh sesak, dan hampir semua orang kaya dan terkenal di provinsi itu hadir. Sekarang banyak orang mengejar seorang pemuda. Pemuda ini memiliki temperamen yang sangat dingin, tetapi saya harus mengatakan bahwa dia sangat tampan. Menghadapi pengusaha kaya papan atas di kota Center Timur, dia hanya mengangguk sedikit. Ada kebanggaan dalam dirinya. Alice. Ketua Li dari Kamar Dagang Laut China Timur telah berdiri di sisi orang-orang muda, dan dia terus menggembar-gemborkan, rekan-rekan saya, Aslan adalah sosok yang sangat terkenal di ibu kota. Saya dapat menjamin bahwa di masa depan, siapa yang bisa mendapatkan dukungan Aslan, kalian. Status dan statusnya dapat ditingkatkan lebih dari 10 kali dengan segera. Hari ini, Tuan Muda Aslan dapat datang ke kota Center Timur, tetapi itu benar-benar membuat seluruh kota Center Timur lebih cerah. Tuan Muda Lan, kami telah lama mengagumi nama terkenal itu. Ya, orang-orang di kelas atas yang belum pernah mendengar legenda 4 muda tuan di ibu kota, sikap Tuan Muda Lan cukup untuk menerangi seluruh kota Center. Saya merasa bahwa saya dapat bertemu Tuan Muda Lan hari ini dan cukup bahagia seumur hidup. Selebriti di sekitar Tuan Muda Lan tidak tahu bagaimana menyanjung satu sama lain. Bahkan ada beberapa wanita terkenal yang masih mencoba yang terbaik untuk menempel di tubuh Lan Shao, ingin menampilkan diri mereka sebagai hadiah daging manusia. Tapi Aslan Shao hanya mengangkat lengkungan menyeramkan di sudut mulutnya, tapi matanya penuh dengan penghinaan. Di samping Aslan, ada 2 pengawal yang kuat. Selama wanita manapun ingin mempostingnya, mereka akan diam-diam melangkah maju untuk memblokir pihak lain dan membiarkan pihak lain mundur. Ketua Li dari Kamar Dagang berkata dengan sedikit menunjukkan, saya beruntung telah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan komersial di ibu kota bertahun-tahun yang lalu, dan saya telah melakukan beberapa hal kecil untuk Aslan Shao, sehingga saya bisa mendapatkan kerjasama. Untuk mendukung 1 atau 2. Kolega, saya ingin mendapatkan dengan persetujuan Tuan Muda Lan, Anda harus memahami bahwa Anda akan berbuat lebih banyak untuk Tuan Muda Lan di masa depan. Presiden Li sangat benar, kami bersedia mengikuti memimpin Tuan Muda Lan di masa depan. Tuan Muda Lan tidak hanya berbakat, tetapi juga pemimpin di antara orang-orang.
Ah, saya tidak tahu kecantikan seperti apa yang layak dimiliki Tuan Mudalan. Tuan Mudalan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di tempat ini di kota Center Timur, beritahu kami akan melakukan yang terbaik. Tuan Mudalan memandang sekelompok selebritas lalu menyanjungnya, menunjukkan ekspresi yang agak puas, dan setelah memasuki ruang perjamuan ini, mereka berbicara untuk pertama kalinya. Saya mendengar bahwa putri kecil dari keluarga kerajaan Spanyol, Nona Irene akan berada di sini hari ini, bukan? Begitu Aslan Sao bertanya tentang Irene, Presiden Li adalah orang pertama yang mengatakan, ya, benar-benar ya, kemarin. Saya telah melihat putri Irene dengan mata kepala sendiri, dan itu benar-benar bersinar. Brilian. Aslan mengangkat kepalanya sedikit, menunjukkan ekspresi kerinduan. Aku tidak tahu kapan Nona Irene akan ada di sini, aku benar-benar ingin sibuk melihat kecantikannya. Hei. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Yah, mungkin putri Irene adalah pasangan yang cocok untuk Tuan Mudalan. Di tempat kejadian, seorang pria gemuk, yang sangat dalam inti sanjungan, benar-benar melontarkan kalimat seperti itu. Karena itu, kata-kata pria gemuk ini segera bergaung. Ya, Aslan Sao adalah orang dengan status tinggi di seluruh Huaxia. Jika dia dapat membentuk pasangan dengan Putri Irene, itu akan menjadi legenda di dunia. Putri Irene pasti akan menjadi yang terakhir muncul hari ini. Saya tidak tahu berapa lama Aslan harus menunggu. Saya pikir, jika Putri Irene tahu bahwa Aslan ada di sini, dia seharusnya keluar lebih awal untuk menemui Aslan. Maya Ventures. Tuan White, kepala investasi, tidak datang, mungkin mereka akan datang dengan Gubernur Duan. Ini agak kasar. Presiden Li mendengarkan kata-kata orang-orang ini, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Kemarin, dia melihat Liu dengan matanya sendiri, dan dia juga menyaksikan betapa kuatnya Liu. Orang-orang ini berani mengacaukannya, dan dia benar-benar tidak takut sesuatu akan terjadi dalam beberapa saat. Pada saat ini, ada keributan di pintu masuk ruang perjamuan. Tuan White ada di sini. Ini Andrew White, dia bisa. Disebut mitos di dunia investasi, saya pikir itu adalah orang tua, tetapi ternyata dia tidak setua itu. Wali Kota Long juga telah tiba, dan Wali Kota Long secara pribadi menemani Tuan Putih untuk tiba. Aslan dan orang-orang di sekitarnya juga mengalihkan perhatian mereka ke pintu saat ini. White Andrew, yang mengenakan kepala mie instan, tiba bersama Wali Kota Long, dan terus berbicara, sama sekali mengabaikan yang lain di sampingnya. Bagaimana orang berbicara tentang dia? Presiden Li, bagaimana kalau memperkenalkan Tuan Putih ini kepada saya? Mata Aslan terkunci pada White, dan dia berkata dengan sangat feminin. Oke, Tuan Lan, tolong. Presiden Li menggigit peluru dan membawa Aslan ke Andrew White dan Wali Kota Long, dan berkata dengan senyum di wajahnya, Wali Kota Long, Tuan White, selamat pagi, kalian berdua. Izinkan saya memperkenalkan Anda berdua, ini adalah Aslan. Saya yakin Wali Kota Long pasti sudah mendengar nama saya. Aslan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya, dan kemudian matanya beralih ke White Andrew. Tuan White, halo, saya sangat ingin mengobrol dengan Anda. Tuan White terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Aslan di depannya, tetapi ekspresi Wali Kota Long berubah drastis. Ternyata Tuan Muda Aslan datang ke kota Center. Wali Kota Long dengan cepat mengedipkan mata pada White, Tuan White, Aslan adalah orang besar dari ibu kota. Anda dapat mengobrol, saya yakin ada peluang bagi Maya Ventures untuk mendapatkan peluang investasi yang lebih banyak dan lebih baik di Huaxia. Oh. Andrew Putih tampaknya terangsang oleh minat, dan tersenyum dan berjabat tangan dengan Aslan. Jabat tangan seperti itu membuat penonton iri untuk sementara waktu. Tentu saja, itu masih level yang berbeda. Setelah datang dari Aslan, Tuan Putih adalah orang pertama yang berjabat tangan dengannya. Ya, apakah kamu tidak melihat Aslan dan tidak berjabat tangan dengan Wali Kota Long? Aku sangat iri. Setelah keduanya berjabat tangan, Aslan berkata sambil tersenyum, lingkungan investasi Huaxia sangat bagus, dan sudah ini adalah negara pasar terbesar di pasar, dan selama Tuan Putih mau, saya dapat membuka pintu investasi untuk Tuan Putih kapan saja. Tuan Lan sangat tulus, dan saya juga berharap untuk memulai dengan Tuan Lan. Tuan White, saya mendengar bahwa Nona Eriner juga telah datang ke kota Center Timur. Aslan menyela kata-kata White, tetapi dia tidak sabar untuk memasuki topik pembicaraan. Saya tidak tahu Tuan Putih, bisakah Anda memberi saya rekomendasi? Saya ingin mengundang Nona Eriner malam ini. Mari kita makan cepat. White Andrew diinterupsi oleh Tuan Mudalan, dan agak tidak senang, terutama ketika Tuan Mudalan menelepon bosnya, dia menggunakan gelar Nona Eriner alih-alih Putri Eriner, yang membuat Putih semakin kesal. Maaf, saya tidak bisa merekomendasikan Aslan. White Andrew berkata, karena Putri Eriner akan menemani Tuan Liu yang terhormat. Liu. Aslan mengerutkan kening, dia berada di kota Center Timur. Saya masih memandang rendah Liu, tetapi jelas dari kata-kata White bahwa Liu ini tampaknya merupakan eksistensi yang tidak boleh diremehkan. Tapi dalam pikiran Aslan, ini tidak boleh diremehkan, bukan karena dia menganggap status Liu tinggi, dia juga tidak berpikir bahwa Liu dapat sejajar dengannya, tetapi dia hanya berpikir bahwa hubungan antara Liu dan Irene luar biasa, yang membuatnya tiba-tiba, perasaan yang sangat buruk muncul di hati saya. Namun, pada saat ini, ada keributan lain di pintu masuk ruang perjamuan. Liu ada di sini. Wow, pria tampan ini adalah Liu. Sejak kemarin sore, hampir seluruh kota Chenwar Timur telah menyebarkan desas-desus tentang betapa menakjubkannya Liu ini. Hari ini aku benar-benar melihatnya secara langsung. Adapun yang datang bersama Liu adalah Yang Ding, orang terkaya di kota Center. Iya, Liu masuk bersama Yang Ding. Adapun Erin, Gubernur Duan telah menyiapkan kamar pribadi khusus untuknya. Dia adalah seorang putri. Kemanapun dia pergi, dia harus berubah menjadi yang paling cocok pakaian untuk setiap kesempatan. Tentu saja Gubernur Duan mengerti ini, jadi dia mengaturnya dengan sangat baik.
Ketika White Andrew melihat Liu datang, dia segera menyingkirkan Aslan, dan berlari. Tuan Liu yang terhormat, Anda di sini, apakah Anda ingin minum anggur merah atau minuman? Saya akan mengambilkannya untuk Anda. Anjing. Kinerja mitos ini di dunia investasi mengejutkan semua orang di tempat kejadian, dan membuat Aslan sangat tidak senang. Banyak orang bahkan berpikir bahwa Liu yang tiba-tiba terkenal ini dipuji oleh beberapa orang, dan itu tidak cukup untuk dipercaya, tetapi sekarang, mereka semua percaya, tampaknya Liu benar-benar orang yang super. Yang membuat Aslan semakin kesal adalah bukan hanya White Andrew yang melemparkannya ke samping, tetapi wali kota Long juga menyapanya. Tuan Liu, Anda di sini, Anda adalah protagonis hari ini, haha. Protagonis. Apakah dia protagonis? Mata Aslan menjadi suram, dan dia berbisik kepada pengawal di sampingnya, kalian berdua pergi, aku ingin melihat Liu ini membodohi dirinya sendiri, yang terbaik adalah melihat darah. Ya. Keduanya pengawal menjawab. Dengan suara, dia segera berbaur dengan kerumunan dan diam-diam mendekati Liu. Liu tersenyum pada White dan wali kota Long saat ini. Tuan Putih, kamu cukup baik hari ini, tetapi jangan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan pelayan. Liu menepuk bahu White, pergilah, hubungi selebriti bisnis di kota, mungkin kamu akan menemukan lebih banyak peluang bisnis. Ya, ya. White patuh seperti cucunya di depan Liu, dan segera melarikan diri setelah menjawab. Kemudian Liu berjabat tangan dengan wali kota Long lagi, wali kota Long tertawa, protagonis hari ini adalah Putri Irene, saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Liu terlalu rendah hati. Wali kota Long tersenyum bahagia. Tampaknya Liu berjabat tangan dengannya di depan semua orang, yang membuatnya merasa sangat mahal. Saat itu, seorang pelayan datang dengan nampan berisi anggur merah. Terkunci. Liu mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, lalu mengulurkan tangan dan mengambil segelas anggur merah dari nampan. Sama seperti Liu mengambil anggur merah, seorang pria kuat berbaju hitam tiba-tiba keluar dari kerumunan dan menabrak punggung pelayan. Wah! Server tidak stabil, nampan di tangannya terjatuh, dan beberapa gelas anggur merah tumpah ke arah Liu. Namun, dalam menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, Liu bahkan tidak bersembunyi, hanya untuk melihat seorang pria kulit putih setinggi 2 meter sekuat beruang kutub tiba-tiba menghalangi tubuh Liu. Gelas anggur merah dan anggur yang tumpah menghantam pria kuat ini. Apa kau begitu buta? Tiba-tiba terdengar omelan, membuat seluruh aula perjamuan menjadi sunyi. Masuk akal bahwa itu harus Liu, atau pria kuat 2 meter, atau pelayan. Tapi pria berbaju hitamlah yang menabrak pelayan, salah satu pengawal Aslan, dia melewati pria kuat 2 meter itu, menunjuk Liu dan meraung, aku akan memberitahumu, apakah kamu buta? Aku ingin berjalan ke sini, apa yang kamu lakukan di sini? Hei, saudaraku berbicara denganmu, apakah kamu mendengarku? Pengawal Tuan Muda Lan yang lain juga datang, mengapa kamu tidak hanya buta dan tuli, kan? Haha. Ada cibiran di sudut mulut Liu, seperti kata pepatah, anjing yang menggigit tidak menunjukkan giginya. Kalian berdua badut, kalian benar-benar tidak sebaik anjing. Tidak hanya kalian berdua, tetapi juga tuanmu, yang juga lebih buruk dari seekor anjing. Liu memarahi kedua pengawal ini, tetapi matanya tertuju pada Aslan di kejauhan. Ditatap oleh Liu, Aslan tiba-tiba merasa seperti dikunci oleh Raja Serigala, dan rasa dingin datang dari lubuk hatinya. Apa yang membuat Aslan semakin bingung adalah bahwa Liu tahu bahwa dia mengirim seseorang untuk menargetkannya. Bukankah seharusnya begitu? Ketika dia memerintahkan kedua pengawal untuk melakukan sesuatu sekarang, suaranya sangat rendah, dan jarak antara kedua belah pihak cukup jauh. Untungnya, Liu hanya melirik Aslan, dan kemudian menarik pandangannya. Sial. Ada sedikit kemarahan di wajah feminin dan tampan Aslan, dan dia merasa bahwa Liu telah menipunya. Dia merasa bahwa Liu bahkan tidak tahu bahwa dia adalah dalang di balik layar, dia hanya meliriknya. Namun, Aslan tidak mengetahui satu hal. Jika Liu benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah dalangnya, mengapa dia harus melihatnya? Wah, siapa yang kau marahi lebih buruk dari seekor anjing? Wah, kupikir kau sedang mencari kematian. Dua pengawal Aslan masih terjerat dalam Liu, dan salah satu dari mereka bahkan mengulurkan tangan untuk meraih kerah Liu. Wali kota Long, yang berada di samping Liu, juga tenggelam, dan bahkan menunjuk kedua pria berpakaian hitam dan berteriak, tidak ada alasan, apakah kalian berdua tahu di mana tempat ini? Unit mana yang Anda milik? Menghadapi wali kota Long ketika ditanyai, kedua pria kuat itu bahkan tidak memperhatikan, mereka hanya menatap Liu, dan bahkan pria yang akan meraih kerah Liu bahkan tidak berhenti. Namun, ketika tangan pengawal itu mencapai setengah inci di depan tubuh Liu, sebuah telapak tangan besar meraih pergelangan tangannya. Itu benar, itu adalah telapak tangan yang besar, dan itu adalah pria kulit putih besar yang tingginya 2 meter dan sekuat beruang kutub. Lao Wei, itu bukan urusanmu. Laki-laki yang ditangkap oleh tangannya memiliki fitur wajahnya langsung terdistorsi, karena setelah dia ditangkap oleh raksasa super ini, dia tidak hanya tidak bisa menarik tangannya kembali, tetapi juga tangannya. Pergelangan tangan dicubit oleh orang asing dan sakit seperti tulang, itu akan dihentikan. Orang asing yang sekuat beruang kutub ini secara alami adalah salah satu dari 9 Raja Hantu dunia bawah. Raja Hantu yang bermartabat, berurusan dengan salah satu pengawal Aslan Sao seperti membunuh ayam dengan pisau. Ledakan. Menanggapi pengawal, itu adalah kepalan Raja Hantu yang seukuran mulut mangkuk besar. Pukulan tua ini menghantam wajahnya dengan mantap, mengenai tubuhnya rata di tanah dengan keras, dan seluruh orang itu langsung memasuki keadaan tidak sadar. Kamu berani memukul orang asing, percaya atau tidak, kamu berani mengalahkan teman saya, kamu tidak akan bisa keluar dari kota center. Fitur wajah pengawal pria lain juga terdistorsi. Dia tidak terluka, tapi marah. Sebagai orang di samping Aslan, dan orang kepercayaannya. Kedua orang ini selalu menggertak orang lain. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengalahkan mereka, dan itu di depan umum di depan begitu banyak orang. Salah satu dari dua mereka adalah langkah kedua. Namun, pengawal itu tidak jauh lebih baik.
Pria super kuat itu mengangkat tangannya dan meraih kerahnya dan menariknya ke depan. Kalian, berani tidak sopan kepada Tuan Liu yang terhormat, sialan. Dia berkata, sialan. Pada saat dua kata itu, pengawal itu sudah diangkat dari tanah oleh Raja Hantu. Dengan satu tangan, dia mengangkat seorang pria kuat, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan lengan Raja Hantu itu. Pada saat ini, ruang perjamuan sangat sunyi, dan semua orang memperhatikan seberapa jauh peristiwa tak terduga ini akan berkembang. Pada saat ini, Aslan Sao berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan nada memerintah, teman asing ini, lepaskan orang di tanganmu. Wali Kota Long mengerutkan kening pada saat ini, dan wajahnya sangat bermartabat. Pada saat itu, dia memiliki status tertinggi di antara penonton. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berdiri, semuanya, ada beberapa kesalahpahaman kecil, dan saya harap semua orang dapat menahan diri. Tuan Lan, ini. Apakah Anda mengenalnya? Wali Kota Long melirik pria yang diangkat dari tanah oleh Raja Hantu. Aslan Sao menggelengkan kepalanya, aku tidak mengenalnya. Tapi saya. Karena Anda tidak saling kenal, Anda bisa pergi sejauh yang Anda bisa. Sebelum Aslan Sao selesai berbicara, Liu tiba-tiba berkata, apa yang benar dan salah, semua orang yang hadir dapat melihat dengan jelas, aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu, mengerti? Mata Aslan Sao sedikit menyipit, dan ada niat membunuh yang tersembunyi di matanya, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Aslan. Liu tampaknya berbicara tentang hal yang sangat hambar. Yang tertua dari generasi ketiga keluarga Lan di ibu kota, yang dikenal sebagai salah satu dari 4 pemuda di ibu kota, berbahaya dan ganas, dan sangat bernafsu. Tentu saja, Anda tidak sia-sia, setidaknya di tangan Anda mengelola 3 perusahaan besar yang terdaftar, dan Anda memiliki pengaruh kuat di industri real estate dan keuangan domestik. Hah? Ketika Liu mengungkapkan identitas dan kekuatan Aslan seperti harta keluarga, banyak orang yang hadir berseru dengan takjub. Banyak orang hanya tahu bahwa identitas dan status Aslan Sao sangat hebat, tetapi ketika mereka mendengar energi yang benar-benar dia miliki setelah itu, semua orang terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa orang seperti Aslan seharusnya cukup dihormati oleh semua orang, tetapi Liu tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia sangat memalukan. Kamu tahu aku. Haha. Aslan Sao tertawa dalam kemarahan, karena kamu mengenalku, kamu berani mengikutiku. Liu menyela Aslan lagi, dan berkata dengan nada menghina, semua yang kamu miliki ada di permukaan. Yang mempesona, tetapi ini didasarkan pada premis bahwa Anda adalah cucu dari keluarga Lan, benar-benar tidak ada yang perlu dipamerkan. Dan hari ini, sekarang, lebih baik kamu tutup mulut atau kamu akan malu. Tepuk tangan. Setelah mengatakan ini, Liu mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya. Bang! Segera setelah itu, tinju Raja Hantu dijejalkan ke perut pengawal yang diangkat olehnya, pria itu dipukuli oleh Raja Hantu dan terbang sejauh 4 atau 5 meter, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, wajah Aslan berubah menjadi merah tua, perilaku Liu saat ini adalah menamparkan wajahnya di depan umum. Pengawal kedua yang dikirim terbang juga pingsan, dan orang-orang di tempat kejadian sedang menonton untuk melihat seberapa tinggi kedua orang muda itu akan mendorong insiden itu. Wali Kota Long, orang asing ini telah melakukan pembunuhan di depan begitu banyak orang. Sebagai wali kota setempat, haruskah Anda mengurusnya? Aslan Sao mengalihkan perhatiannya ke wali kota Long saat ini. Wali kota Long tidak sabar untuk melompat dari gedung, apa yang kamu lakukan? Dan kali ini, wali kota Long sangat membenci Aslan Sao. Jelas dua orang yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Utusan macam apa yang Anda keluarkan sebagai utusan keadilan, dan Anda diserang oleh Liu, dan Anda tidak bisa kembali. Apa artinya melawan wali kota sekarang? Kemampuan. Aslan, tidak ada gunanya bagimu untuk meminta wali kota Long untuk masalah ini. Rang Feng berkata sambil tersenyum, izinkan saya memperkenalkan Anda, Tuan Savares yang kuat ini adalah pengawal Putri Irene. Kali ini, seluruh aula perjamuan berseru lagi. Sebagai pengawal Putri Irene, hanya karena status ini, selama dia tidak membunuh dan membakar, dan melakukan hal-hal keji, dia benar-benar tidak akan bisa menyentuhnya. Sudut mata Aslan Sao sedikit terangkat. Dia datang ke kota Center Timur kali ini, tetapi dia tertarik pada Irene. Sekarang jika dia bersikeras melakukan apa pada pengawal Putri Irene, aku khawatir semua angan-angannya akan masuk. Sia-sia. Tapi dua orang yang dipukul itu adalah pengawalnya. Tidak ada yang mengungkap identitas kedua orang ini. Lagi pula, banyak orang di tempat kejadian tahu tentang itu. Apa yang harus saya lakukan? Aslan, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Tepat ketika Aslan sedang menunggangi seekor harimau, Liu bertanya, hari ini adalah jamuan selamat datang yang diadakan oleh Wakil Gubernur Duan untuk Putri Irene dan aku. Siapa yang mengundangmu? Aku. Aslan mencibir, sebagai saya, untuk menghadiri perjamuan hari ini, apakah saya masih memerlukan undangan dari orang lain? Katakan, apakah Anda membutuhkannya? Saya benar-benar tidak membutuhkannya. Saya mengatakan bahwa Aslan dan Erin, pria gendut yang merupakan pasangan sempurna bagi Tuhan, berdiri lagi, Tuan Muda Lan datang ke perjamuan ini, yang membuat kita semua merasa cerah, Liu, Anda seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Itu benar. Saya juga berpikir bahwa Aslan bisa datang, itu adalah kehormatan kami. Ya, saya pikir jika Gubernur Duan tahu bahwa Aslan Sao datang ke kota Center Timur, saya khawatir dia harus mengundangnya masuk. Liu, kamu benar-benar tidak boleh melakukan ini. Tanya. Di bawah kepemimpinan Fatih, dua selebritas lainnya, seorang pria dan seorang wanita, berdiri. Seseorang membantu membangun momentum, dan suasana hati Aslan Sao meningkat pesat, dan dia melirik Liu dengan mata provokatif. Oh. Liu memandang Fatih dan bertanya, siapa kamu? Fatih mengangkat dadanya dan berkata, nama saya, Logistik Hiu Putih. Fatih, dan saya adalah ketua grup Logistik Hiu Putih. Kamu. Wajah gemuk Fatih Bai langsung memutih, lalu dia meraung, kenapa? Diundang. Tidak peduli siapa yang mengundang kamu, aku berkata bahwa kamu tidak diterima, jadi kamu harus keluar.
Liu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk keluar pintu masuk utama aula perjamuan, keluar. Pada saat ini, adegan tenang lagi. Pria yang baru saja berdiri dan mendukung Tuan Muda Lan seperti Bai Tonghai, diam-diam mundur ke kerumunan, dan bersembunyi secara tidak etis. Saya adalah anggota kamar dagang di kota ini, dan Presiden Li mengundang saya untuk. Fatih Bai ingin berdebat untuk dirinya sendiri. Tetapi Presiden Li tiba-tiba berdiri, Bai Tua, saya menjelaskannya ketika saya mengundang Anda untuk datang. Pemeran utama perjamuan selamat datang hari ini adalah Putri Irene dan Tuan Liu. Sekarang Tuan Liu tidak menyambut Anda membawa saya keluar aku tidak bisa menahannya. Li Tua, maksudmu kamu harus mengusir Bai Fatih. Mata Aslan sangat dingin saat ini, dan dia menatap Presiden Li. Presiden Li tersenyum pahit, Tuan Aslan, saya tidak berani. Tapi saya tidak bisa mengendalikan kehendak Tuan Liu. Oke. Aslan menoleh, menatap mata Liu, dan mengucapkan kata demi kata. Saya meminta Fatih Bai untuk tinggal, apa yang kamu inginkan? Berapa umurmu? Liu menjawab dengan tegas, jangan katakan itu Bai Fatih, itu kamu tidak diterima, dan kamu harus keluar. Liu dan Aslan Sao, dua pemuda dengan energi yang sangat besar, memancarkan bau mesiu dari depan. Bahkan pada saat ini, banyak orang merasa gugup, meskipun orang-orang yang menonton kesenangan tidak takut pada hal-hal besar, tetapi menyaksikan keaktifan pria sebesar itu, semua orang khawatir para dewa akan bertarung dan manusia akan menderita. Liu, aku akan melihat apa yang dapat kamu lakukan jika aku tidak pergi hari ini. Ini sangat sederhana, jika kamu tidak pergi, aku akan mengusirmu. Saat dia berbicara, Liu melangkah maju dan meraih kera Aslan Sao, dan menyeretnya ke jendela. Bajingan, lepaskan aku, apa yang kamu inginkan? Aslan benar-benar kehilangan sikap seorang tuan muda papan atas saat ini. Dia meraih pergelangan tangan Liu dengan kedua tangan dan berjuang keras, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Semua orang memandang Liu, menyeret Aslan Sao ke jendela, dan membuka jendela. Segera setelah itu, semua orang yang hadir membuka mulut mereka pada saat yang sama. Karena Liu memegang Aslan seperti itu, seperti membuang sampah, dia membuangnya dengan swoosh. Desir. Itu membuat orang takut setengah mati. Aku pergi. Dia mengusir Aslan Sao. Ini lantai 4, itu akan jatuh sampai mati. Adegan itu akhirnya tidak lagi sepi, dan bahkan langsung mendidih karena lemparan Liu. Ah tidak, aku tidak mau mati. Aslan Sao yang terbang keluar jendela juga berteriak keras. Untungnya, ketika Liu melemparkan Aslan Sao, dia tidak menarik tangannya. Ketika tubuh Aslan benar-benar terbang keluar, tangan kanan Liu yang terbuka tiba-tiba menutup, mencengkram pergelangan kakinya dengan erat. Akibatnya, warna biru kurang dari jendela telah membentuk bentuk kepala bawah, kaki atas terbalik. Semua orang dapat melihatnya melalui kaca jendela pada saat ini, wajah Tuan Muda Lan sepucat kertas, dan ketika semua orang melihat area klaim Tuan Muda Lan, cairan benar-benar mengalir ke bawah, dan rangkaian tetesan air mengalir di lehernya. Mengalir ke wajahnya. Ini kencing, Aslan Sao kencing. Aku tidak tahu yang mana yang terpana, tetapi tiba-tiba menemukan rahasianya dan berteriak keras, semuanya, lihat, selangkangan Aslan Sao basah, ini kencing. Anjing. Aslan Sao, yang tergantung terbalik di luar jendela, tiba-tiba merasa sedih dan ingin menangis, tetapi dia menemukan fakta bahwa jika seseorang berada dalam situasi putus asa, bahkan jika dia kehilangan banyak muka, dia sebenarnya tidak mau untuk mati. Liu, tarik aku kembali, aku mohon, aku bersedia keluar. Aslan Sao berada di luar jendela, memohon belas kasihan dengan keras. Liu berkata sambil tersenyum, maaf, saya bukan Savares, saya sudah berjuang untuk memegang Anda dengan satu tangan, saya ingin menarik Anda kembali, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Brengsek, kamu bodoh, kamu tidak bisa menarik dengan satu tangan, tidak bisakah kamu menggunakan dua? Aslan Sao sangat membenci giginya sehingga dia berani berbicara kotor. Akibatnya, tangan kanan Liu mengendur, dan Aslan Sao tiba-tiba merasa dirinya tenggelam. Ah! Pegang aku, saudara Liu, aku salah. Di bawah permohonan belas kasihan Aslan Sao yang mendesak, tangan Liu mengencang lagi, menyebabkan tubuhnya yang tenggelam tiba-tiba berhenti. Maaf, saya baru saja menyelipkan tangan. Liu berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Lan, Anda sangat kaya, Anda harus sedikit tulus memohon belas kasihan, kan? Kamu mau? Aku akan memberikannya, teriak Tuan Muda Lan. Tidak banyak, datanglah dengan 5 miliar bunga, kata Liu. Apa-apaan? Aslan merasa bahwa dia menjadi gila 5 miliar bunga, menurut Anda 5 miliar adalah 500 yuan. Aku harus memberitahumu, saudara Liu, aku hanya bisa menahanmu paling lama 10 detik. Liu melanjutkan. Terlalu banyak, saya hanya bisa memberi Anda 100 juta. Maaf, sudah 3 detik. Liu, saya mohon, bahkan jika saya memiliki 3 pasar umum, saya tidak dapat memobilisasi 50 sekaligus. 200 juta adalah batas dana yang dapat dikerahkan pada satu waktu. Sialan. Kamu adalah salah satu dari 4 pemuda di ibu kota, jadi kamu sangat miskin. Liu berkata dengan nada menghina, 200 juta adalah 200 juta, kamu transfer aku sekarang. Aslan Sao berteriak, kamu tarik aku kembali dulu. Masih ada 1 detik. Liu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu mentransfer uang kepadaku sekarang, aku bisa bertahan. Sementara, jika Anda tidak beralih, saya akan segera melepaskannya. Saya akan beralih. Jadi Tuan Muda Lan menggantung terbalik di luar jendela, mengeluarkan ponselnya dengan gemetar, dan membuka mobile banking. Kekuatan lengan Liu ini sangat kuat, memegang orang besar yang hidup terbalik di satu tangan, dia telah bertahan begitu lama. Tuan Muda Lan juga beruntung. Menggantung terbalik di luar seperti ini, telepon tidak jatuh. Jika dia tidak berhasil mentransfer uang, saya benar-benar ragu bahwa Liu akan melemparkannya ke bawah. Kurang, kalau tidak dia berani memeras Aslan 200 juta di depan umum.
Ada bisikan di aula perjamuan, karena perhatian semua orang tertuju pada Liu dan Aslan Sao, jadi tidak ada yang memperhatikan bahwa wali kota Long telah menyelinap pergi dengan diam-diam. Ya, wali kota Long tidak ingin menunggu beberapa saat Aslan Sao ditarik kembali, karena dia tidak berani melawan Liu, jadi dia berlari ke arahnya lagi. Ding! Ketika ponsel Liu membunyikan pesan teks setelah transfer berhasil, lengan kanan Liu tiba-tiba ditarik ke belakang. Aslan Sao di luar jendela, terbang terbalik seperti cambuk kulit yang berkibar. Namun, saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau karena Liu sengaja melakukan sesuatu yang buruk. Pada saat Aslan kembali, wajahnya dan bingkai jendela yang tegak mendekat. Kontak. Boom. Tabrakan ini mengejutkan semua orang di aula perjamuan. Setelah Tuan Muda Lan jatuh, dia benar-benar lumpuh. Dia jatuh ke tanah, dan setengah wajahnya bengkak. Venus muncul di depanku. Beri kamu 10 detik untuk pulih, lalu keluar. Setelah Liu menjatuhkan kata-kata ini, dia berbalik dan berjalan menuju pria gemuk bernama Fatih Bai. Sekarang giliranmu, jika kamu tidak ingin keluar, aku akan mengantarmu pergi. Tidak, aku pergi. Fatih Bai meraung dan berlari keluar. Tetapi ketika dia melewati Raja Hantu, pria sederhana dan jujur sekuat beruang kutub tiba-tiba mengulurkan kaki besarnya yang lebih dari 55 yard. Karena Fatih Bai berlari terlalu cepat, setelah tersandung oleh kaki besar ini, seperti bola meriam berbentuk manusia, ikan melompat keluar dengan swoosh. Boom! Ketika tubuh Fatih Bai menyentuh tanah, hampir semua orang merasakan kaki mereka bergetar, dan mereka hampir mengikutinya. Gempa tidak ada bedanya. Yah, pantas mendapatkannya. Andrew putih di antara kerumunan, seperti orang tua yang malang, berkata sambil menyeringai. Pada saat yang sama, 3 orang kebetulan masuk dari pintu masuk utama ruang perjamuan. Ini adalah kombinasi dari 2 pria dan 1 wanita. Pria itu adalah wakil gubernur Duan dan wali kota Long yang baru saja menyelinap pergi. Wanita itu berjalan di posisi depan di antara kedua pria itu, tingginya 1,75 meter dan mengenakan sepasang sepatu hak tinggi 10 cm, yang membuatnya menonjol dari keramaian. Penambahan gaun hitam panjang lantai berpotongan rendah membuat kulitnya lebih putih dari susu, dan gaun itu bertatakan berlian yang mempesona seperti bintang, dan seutas kalung batu permata tergantung di dadanya yang kokoh. Perhiasan wanita ini bahkan lebih mempesona. Dengan sosoknya yang anggun, lekuk tubuh yang indah, dan selendang mewah dengan rambut pirang, begitu dia berjalan ke ruang perjamuan, semua orang kagum pada saat yang sama. Putri Eriner. Raja Hantu yang berpura-pura menjadi pengawal sang putri segera menyambutnya dan memberikan upacara ksatria klasik barat, selamat datang di sang putri. Bos yang bermartabat. Dia berkata sambil tersenyum, kamu sangat cantik hari ini. Ya Tuhan. Dia adalah Putri Irene. Ini adalah wanita tercantik yang pernah kulihat dalam hidupku. Ya, dia adalah Putri Irene R. Aku melihat gayanya kemarin. Hari ini, dia bahkan lebih indah dan mengharukan. Ujian di tempat itu tidak ada habisnya, hampir semua orang baru saja melupakan semuanya, dan matanya seperti lampu sorot, semua terfokus pada tubuh Erin. Tapi Irene, pada saat ini, menatap pria gemuk yang jatuh di kakinya, dan bertanya dengan curiga, apa yang pria ini lakukan. Irene, pria gemuk ini ada di sini untukmu ketika dia melihatmu. Aku jatuh karena dari sikapku. Liu menyambutnya dengan senyuman, dan menendang Fatih Bai, oke, jangan berbohong di sini, pergi saja dari sini. Hei. Aku haha. Haha. Bai Fatih tidak malu, toh, Aslan telah kehilangan wajahnya, apa yang dia takutkan. Jadi Fatih Bai berguling di tempat, melewati Erin. Setelah Master, langsung menggelindingkan pintu aula perjamuan. Itu, Putri Irene, yang barusan adalah Fatih Bai, ketua logistik hiu putih. Presiden Li dari kamar dagang juga datang dan berkata dengan senyum di wajahnya, orang ini lebih lucu, dia hanya untuk memberimu tindakan. Persetan. Vulgar. Wajah Eileen jelas menghina, dan setelah melontarkan 2 kata dengan sangat jijik, dia berdiri di samping Liu. Liu berkata sambil tersenyum, ada orang vulgar di mana-mana di dunia ini, Anda tidak perlu keberatan. Yah. Bos, semua yang Anda katakan benar. Di depan Liu, Putri Irene yang mulia, langsung menjadi seperti burung. Irene menyebut Liu bos di depan begitu banyak orang, yang mengejutkan semua orang hingga batasnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengerti bahwa rumor tentang Liu itu benar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Liu mengangkat tangannya dan menggaruk hidung Erin R yang cantik, kamu gadis bodoh yang tidak patuh, sudah berapa kali aku memberitahumu, kamu tidak diperbolehkan memakai sepatu hak tinggi seperti itu, kamu sangat terlihat lebih tinggi dari aku, membuatku sangat tidak nyaman. Oke, begitu. Erin R menjawab dengan patuh. Liu, kamu brengsek. Pada titik tertentu, Tuan Muda Lan berdiri, dan dia tidak tahu siapa yang mendapat kemeja dan mengikatnya di pinggangnya, menghalangi selangkangannya yang basah. Dia sepertinya lupa betapa malunya dia ketika dia memohon belas kasihan, dan dia sepertinya tidak mendengar bagaimana Irene memanggil Liu barusan, dan bahkan untuk mengekspresikan dirinya di depan Irene, dia berlari dan menunjuk Liu. Dan berteriak keras, beraninya kamu apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan untuk langkah sembrono terhadap Nona Eriner? Liu menatap Tuan Muda Lan dengan mata yang sama seperti orang idiot, apa yang saya lakukan? Saya baru saja menggaruk Eriner. Itu hanya hidung kecil, itu bukan urusanmu. Aslan Sao berkata dengan wajah dingin, Nona Irene adalah putri Spanyol, tapi apa kamu? Kamu sangat agresif terhadap orang asing, kamu mempermalukan orang-orang kita, apakah kamu tahu itu? Irene menarik lengan baju Liu dan mengangkat dagunya ke arah Aslan. Liu tersenyum dan berkata, dia bodoh. Bodoh. Irene berpura-pura menjadi gadis yang bodoh dan bertanya, apa itu bodoh? Setelah Liu memilih sekelompok kata sifat, dia menunjuk Aslan, seperti ini, itu tipikal idiot. Oh. Erin R tersenyum kecil, bos, Anda menggambarkannya dengan sangat baik, saya juga berpikir orang ini sangat idiot dan cacat mental. Hehe. Erin, saya lupa memberitahu Anda, baru saja idiot ini memberi saya 2 juta, saya akan mentraktirmu makan malam besar malam ini.
Liu menepuk pundak Tuan Mudalan ketika Liu mengatakan ini. Erin tersenyum dan berkata, oke, saya merasa terhormat untuk makan malam dengan Anda, dan itu masih uang bodoh. Brengsek. Aslan mengatupkan giginya dan menatap Liu yang bangga di depannya. Sebuah rencana pembunuhan yang kejam telah lahir di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, suara lain yang penuh ejekan terdengar, oh, Aslan, kamu disebut salah satu dari 4 tuan muda di ibu kota, kamu benar-benar luar biasa, dan kamu telah memenangkan. Penghinaan putri asing. Wow hahaha. Siapa? Selain Liu, siapa lagi yang berani mengolok-olok Tuan Mudalan? Orang ini sangat berani. Semua orang melihat keluar pintu. Seorang wanita cantik mengenakan celana ketat, sepatu kets, dan bra rajutan di bagian atas tubuhnya berjalan masuk dari pintu masuk utama ruang perjamuan. Bersambung.